Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia mengakibatkan Indonesia melakukan perlawanan mengusir penjajah. Adapun perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia akan kita bahas sebagai berikut. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, Sultan Babulah mengusir Portugis. Tahun 1929 terjadi perang antara Tidore dengan Portugis yang penyebab utamanya adalah Portugis menghalangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis dan melakukan perlawanan terhadap Portugis. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Pada tahun 1570, di benteng Sao Paulo terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Pada saat itu juga Portugis menangkap Sultan Hairun dan membunuhnya. Sultan Babulah, anak dari Sultan Hairun, melanjutkan perjuangan ayahnya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. 2. Perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh sudah menyiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba melakukan Portugis tetapi belum berhasil. Meskipun demikian, Aceh masih kerajaan yang merdeka. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa dari Sulawesi Selatan. Ia dijuluki ayam jantan dari timur karena ketangguhannya melawan Belanda. Terjadi perselisihan antara kerajaan Goa dan Demone. Hal ini dimanfaatkan oleh VOC mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya. Isi Perjanjian Bongaya, yang pertama, Belanda memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar. Kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan. Ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya. Keempat, Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Serangan Mataram kepada VOC. 4. Perselisihan tersebut diawali karena nafsu monopoli perdagangan Belanda. 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Verjoen memerintahkan Van der Maas menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap VOC di Batavia. Serangan pertama, pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Serangan kedua, pasukan Mataram dipimpin Kiai Adipati Jumia, Kiai Adipati Puger, dan Kiai Adipati Purbaya 1 Agustus sampai 1 Oktober 1929. Serangan yang pertama dan kedua dari Mataram gagal karena kurangnya perbekalan dan Mataram kurang matang dalam perhitungan medan peperangan. Faktor lainnya adalah persenjataan Belanda jauh lebih modern dibanding dengan tentara Mataram. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum.